MDI itu berjudul dengan bahaya narkoba. Karena setiap malam berubah judul baik. Kalau malam 1 13 itu judulnya kalau bohong salah karena anak ini nulis nih. Ini rata-rata di Azura sebenarnya. Tapi sekitar sini lah sekolahnya. Ya. Saya juga guru SDIT, maka saya tahu anak-anak ini menulis. Karena kami itu periksa setiap hari yang dicatat. Biasanya kelas 1, 2, 3 itu kami periksa hanya sebatas sholat 5 waktu, terus tadarusnya. Tapi kalau 3, 4, 5, 6 itu kami periksa materinya. Ini anak-anak ini harap pintar kan. Belum lagi siap terawih dan catatan makannya. Dapat 12 malam saya ceramah ke baru ini. Ada yang pandai-pandai ya, Ustaz, tantangan nggak bisa. Sebelum terawih siap dan catatan makan. Jadi siap terawih baru Kenapa? Ini ada didik anak-anak kita agar mereka sholat tarawih bersama kita. Tidak pernah saya tanda tangan sebelum sholat tarawih siap. Nanti tanda tangan, nanti balik dia ambil mercun, dia bisa mercun di rumah. Kita sholat mercun itu di rumah kan. Jadi diberi tugas untuk menulis setiap malam materi-materi itu yang diberikan oleh wali di malam bulan Ramadan. Jadi malam yang ke-13 ini yang diberi judul dengan bahaya narkoba. Kaum muslimin Bapak Ibu rahimahullah. Apa arti narkoba? Dia ada 3. Ada narkotika. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Ya, ada menulis kan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Yang ketiga, bahan adiktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu arti narkoba. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Itu pengertian narkoba. Kenapa Islam melarang untuk mengkonsumsi narkoba? Karena bisa merusak yang 5. Sementara Islam wajib menjaga yang 5. Apa itu? Menjaga agama. Kalau orang mengkonsumsi narkoba, agamanya hancur. Artinya apa? Orang-orang yang ketergantungan, pencandu narkoba, pasti dia tidak akan sholat. Padahal agama mesti kita jaga. Maka Islam melarang untuk mengkonsumsi narkoba karena bisa merusak agamanya. Yang kedua, apa yang dirusaknya? Akal. Kalau orang mengkonsumsi narkoba, 3, kena gilo, rumah sakit, yang ketiga mati. Itu pasti. Orang yang untuk mengkonsumsi narkoba itu gilo, mati, masuk rumah sakit. Kalau ketergantungan dia, apapun di rumah itu dijualnya. Kadang emaknya lagi masak gulai dia. Pas sebelum sholat subuh berarti ketika sahur, subuh dia hilang tabung kasnya, dijual sama anaknya. Ditanya sama ibunya, mana tabungnya nak? Tak tahu mak, rupanya dijual sama kawan 50.000 untuk membeli narkoba. Ini bahaya, bisa merusak jiwanya. Apapun yang ada di rumah dijualnya demi mencari narkoba. Makanya Islam melarang. Yang pertama merusak agama, yang kedua merusak akalnya, yang ketiga merusak jiwa. Orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, jiwanya akan rusak. Bahkan dia bisa bunuh diri. Artinya apa? Ketergantungan.
Yang keempat adalah merusak keturunan. Orang-orang yang mengkonsumsi narkoba nanti keturunannya akan rusak. Artinya apa? Ketika mempunyai istri dan melahirkan anak, nanti anaknya kemungkinan cacat. Kenapa? Mengkonsumsi narkoba akan fatal bagi kesehatan tubuh jasmani yang ada tubuh manusia. Yang kelima akan merusak harta bendanya. Kita lihat hari ini orang-orang yang pencandu narkoba sanggup menjual harta bendanya. Tak ada dia mencuri, tak ada dia merampok. Artinya apa? Dia rela menghilangkan atau menghabiskan harta bendanya demi mencari narkoba. Makanya 5 yang rusaknya. Maka Islam melarang. Padahal yang 5 ini mesti dijaga dalam syariat Islam. Yang pertama menjaga amal agama, yang kedua menjaga akal, yang ketiga menjaga jiwa, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta benda. Ini tujuan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Tapi ketika narkoba sudah dimakan, sudah dikonsumsi, 5 ini akan hancur olehnya. Bapak Ibu rahimahullah, la diroro wa la diroro. Apa kata Rasul? Tidak boleh membuat suatu mudarat dan tidak boleh membuat suatu mudarat. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk berbuat kemaslahatan demi kehidupan kita. Karena Al-Quran juga memberikan dalil, yaitu surah Al-Maidah 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar. Kalau zaman dulu narkoba itu belum ada, tapi ini dipermasalahkan seperti khamar. Orang-orang yang berjudi, berkorban demi berhala, mengudinasi dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah pada kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang beruntung. Bapak Ibu rahimahullah, oleh sebab itu, kalaulah anak-anak kita ini kita masukkan ke pendidikan agama, insya Allah mereka terjaga. Ada 4 faktor yang bisa mereka ini masuk ke dalam dunia narkoba. Yang pertama, keluarganya. Kalau keluarganya menjadi orang yang baik, ibunya baik, bapaknya baik, sering ke masjid, sholat berjamaah, insya Allah anaknya menjadi soleh dan soleha. Tapi jarang ke rumah Allah, jarang beribadah, rumah tangganya broken, tak kenal mengenal satu dengan yang lainnya, anak tak kenal ibu, ibu tak kenal suaminya. Di sini akan muncul suatu statement anak, akan hilangnya rasa percaya diri bagi anak-anak itu. Pertama, keluarga. Yang kedua, diri sendiri. Ada terkadang anak-anak itu tak percaya diri. Yang ketiga adalah lingkungannya. Kalau lingkungan bagus, insya Allah anak itu menjadi bagus. Tapi lingkungannya banyak yang mengkonsumsi itu, kemungkinan dia akan terjebak dalam lingkup narkoba. Yang keempat adalah komunitas. Komunitas menentukan siapa kawannya. Kalau kawannya baik, insya Allah menjadi baik. Tapi kalau komunitasnya tak baik, maka dia akan terjebak kepada yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika anak-anak kita dimasukkan ke sekolah pendidikan agama Islam, insya Allah mereka terjaga dari hal-hal dari narkoba yang bisa merusak masa depan bangsa kita. Makanya Ramadan memberikan kita agar memotivasi kita untuk selalu menjaga keluarga kita agar terhindar dari narkoba. Ajalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontrol mereka di rumah. Kalau mereka sekolah pundai, mungkin terjaga mereka. Tapi kalau mereka setengah harinya mereka bermain di luar, disitulah mereka akan terkontaminasi.
Tetapi hari ini banyak orang tua kita masukkan ke pesantren yang pundai, ada sekolah IT pundai, agar mereka selamat dari narkoba. Tapi kalau ada sekolah yang hanya setengah hari, nanti anak-anak setengah hari itu kemana perginya? Di sini kita khawatir akan menjadi hal yang negatif bagi anak-anak kita. Ada juga sublet gitu. Artinya apa? Mereka akan ketagihan. Kalau komunitas mereka itu bagus, kawan yang mengajak kepada kebaikan, insya Allah mereka juga menjadi baik. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan hal-hal yang mereka tak tahu, tetapi mereka coba-coba, maka ketagihan mereka. Oleh sebab itu sebagai orang tua, mari kita menjaga generasi kita agar terhindar dari narkoba. Maka puasa menjadikan kita la'allakum tattaqun, artinya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita aset kita yang berharga. Ketika kita berikan pendidikan agama Islam, inilah harapan kita yang mendoakan kita nanti ketika kita meninggal dunia. Karena Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beramal soleh, amal kebajikan, berbakti kepada orang tua, melaksanakan perintah Allah, mereka akan diberikan suatu ganjaran yang terbaik. Apa ganjaran terbaik? Surga yang Allah berikan, surga firdaus khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya la yabghuna anha hiwala, mereka tak mau berpindah dari tempat itu. Oleh sebab itu, momen Ramadan adalah momen kita membentuk generasi kita, generasi yang soleh dan soleha. Maka kewajiban kita orang tua, mari kita pantau anak-anak kita agar mereka menjadi yang terbaik dan harapan kita sebagai orang tua. Kalau mereka sudah mencoba-coba untuk narkoba, nanti takutnya generasi kita hancur. Oleh sebab itu, mari kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi ini menjadi generasi yang baik dan soleh dan soleha. Mungkin ini yang akan kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.